Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagai informasi seputar asam lambung dan seti ya buat teman-teman semuanya. Semoga kalian itu tambah sehat, selalu ada perkembangan baiknya. Saya juga selalu sehat juga ya, agar bisa membuat konten atau membuat video untuk teman-teman semuanya yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung dan seti, yang masih awal-awal kena itu kan juga bingung butuh informasi gitu ya. Semoga kalian itu lekas menemukan atau lekas belajar tentang asam lambung dan seti ini lewat channel Aslamku ini atau channel yang lainnya, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian segera mempelajari agar kalian itu segera paham, segera tahu bagaimana untuk menyikapinya, untuk mengatasinya ya gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, mungkin ada yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah, karena subscribe itu cuma satu kali, cuma klik gitu saja, sudah nggak ada biaya apapun ya gitu ya. Dan bagi yang tidak suka dengan channel Aslamku ini atau tidak ingin menonton ya jangan ditonton gitu ya. Yang tidak suka pokoknya jangan nonton channel Aslamku ini gitu ya. Jadi gampang ya. Jadi untuk video sekarang ini saya ingin membahas sedikit tentang ketakutan. Soalnya masih banyak komentar-komentar di YouTube Aslamku ini itu berbicara atau dia itu menyampaikan kalau ketakutan itu susah untuk hilang, terus masih menempel terus ya. Itu bagaimana mas? Ya padahal sudah menerapkan 3 pola hidup sehat ya, sudah makanan sudah dipantang ya. Apakah semua itu ada hubungannya dengan ketakutan tersebut? Ada ya, ada. Soalnya ini yang sesuai yang saya rasakan ya, ada masalah makanan, masalah pikiran, masalah pola hidup itu ada hubungannya dengan ketakutan kita ya, atau saya. Jadi yang saya rasakan itu waktu itu saya masih makan apa ya, makan waktu itu ya, saya masih bekerja, saya itu makan apa itu, ayam geprek ya, ayam geprek waktu itu ya. Saya sukanya dulu itu, saya sukanya pedes-pedes terus ya. Jadi kalau nggak pedes itu saya nggak doyan waktu dulu ya. Saya sudah kena ini tapi saya nggak tahu ini penyakit apa. Tapi saya itu masih kuat bekerja, masih bisa kerja. Saya makan ayam geprek yang full pedesnya, saya minta buatin sambal yang pedes sekali ya. Tadi itu dibuatkan, saya coba, wah pedes sekali ya. Nah setelah itu saya perutnya sakit, itu saya sudah sakit beberapa bulan yang lalu, tapi saya nggak tahu itu penyakit apa. Tapi saya masih strong, masih seperti orang normal, tapi kadang kumat gitu ya. Nah disitu saya ngerasain tiba-tiba itu rasanya takut ya, takut kamar mandi, takut kayak mau pingsan, kayak mau mati. Nah ini apa ini, saya gini, loh ini kenapa ya. Terus saya periksakan, itu katanya asam lambung naik gitu ya, itu katanya. Nah itu makanya untuk makanan, untuk minuman juga, untuk pola hidup, pola pikir ya, apalagi pola makan ya, itu sangat berpengaruh sekali untuk ketakutan kita. Karena ketakutan kita itu muncul kalau lambung dan pikiran kita itu mungkin lagi kumat, itu muncul ketakutannya. Bener gak? Coba kalian koreksi kalau misal saya itu salah, misal ada perbedaan di kalian semuanya ya. Di intinya gini, kalau misal kalian masih merasakan ya yang namanya ketakutan, itu coba kalian koreksi dulu. Kalian pas ngelakuin itu pas apa ya, pas waktu apa, itu kalian coba. Misalnya ini saat ke kamar mandi tiba-tiba ngerasain takut. Nah itu coba kalian, kan biasanya kalau takut, kalau belum tahu caranya itu langsung keluar ya, langsung duduk rebahan, bingung ya. Loh ini kenapa, ini pasti gitu ya, pasti akan bertanya-tanya. Terus habis itu pasti periksa ke dokter umum. Nah di situ katanya sih jangan stres, terus asam lambungnya naik, kasih obat apa itu yang hijau itu seperti Proma itu ya. Jadi saya udah pernah kayak gitu ya. Jadi gimana mas untuk mengatasi ketakutan tersebut? Ketakutan itu kalian pokoknya 3 pola hidup sehat itu semuanya kalian benahi dulu.
kalian lakukan, kalian terapkan, pokoknya sampai sampai terus ya, sampai kalian sembuh total. Pokoknya 3 pola hidup, pokoknya sampai terus lah, meskipun udah sembuh total terus lakukan 3 pola hidup sehat ya. Masalah pantangan bisa kalian makan lagi ya ketika kalian sudah sembuh total gitu ya. Itu menurut saya. Seperti saya ini belum sembuh total, saya belum berani ya. Kalau sudah sembuh total ya berani ya. Merokok lagi itu mungkin bisa jadi ya, bisa jadi, tapi kalau bisa sih jangan merokok lagi ya. Lakukan pola hidup sehat, karena sakit ini itu lama, terus enaknya sebentar, sakitnya lama gitu ya. Misal merokoknya cuma sebentar, tapi nanti kalau kambuh lama gitu ya. Itu menurut saya. Dan untuk ketakutan yang waktu itu saya alami ya, itu cukup lama ya, cukup lama. Dari September, sebelum September kayak Agustus 2020 sampai 2021 akhir itu udah agak-agak mereda ya. Jadi lumayan lama lah ya, 1 tahun lebih lah, 1 tahun lebih dikit lah ya, saya ngalamin ketakutan yang ekstra, yang parah sekali ya. Jadi untuk ketakutan memang harus dilatih. Waktu itu saya masih takut, saya latih keluar ya, meskipun itu rasanya wah nggak karuan ya. Saya latih keluar, saya latih untuk naik motor ya, saya keluar naik motor nyari keramaian, nanti kalau kuat langsung pulang gitu ya. Kalau nggak kuat ya, kalau masih belum kuat, tapi memang bisa ya. Kalau kalian coba terus, kalian nanti akan akan terbiasa gitu ya. Itu menurut saya. Nanti kalian akan terbiasa, karena ketakutan itu yang penting kita 3 pola hidup sehat itu ya, jaga pantangan. Soalnya itu juga berpengaruh sekali. Apalagi pola pikir, pola makan, pola hidup ya, itu juga ya 3 pola hidup sehat itu harus lah ya. Harus. Jangan sampai kalian itu wah, saya malah makan ini lah, itu yang menurut saya itu sangat-sangat menghambat sekali ya untuk penyembuhan asam lambung ketan-CT ini. Karena penyakit ini tuh gimana ya, kita makan nggak makan salah, makan yang aman salah ya, apalagi makan yang asli pantangan ya, pasti tambah salah kaprah. Jadi intinya gini, kalian lakukan yang terbaik dulu, udah dibiasakan makan, hati-hati, minum air putih hangat terus ya, terus terus tidurnya ya, jangan malam-malam ya, pokoknya 1 hari itu 8 jam ya minimal ya. Air putih juga diperbanyak gitu ya. Pokoknya lakukan yang baik-baik itu dulu, yang simpel-simpel itu dulu, terus dibiasakan. Masalah keluar atau tidak itu bisa kalian atasi sementara dengan seperti ketakutan sementara itu, untuk menenangkan diri, tenangkan diri, atau nonton televisi yang menyenangkan, yang hiburan-hiburan, atau di YouTube itu juga banyak ya kalau kalian pengen nyari hiburan, atau mancing juga bisa ngelakuin hobi. Kalau misal belum kuat mancing ya, ngelakuin hobi yang di rumah, misal suka tanaman, nanam apa gitu ya. Pokoknya lakukan hobi ya, pokoknya bikin suatu hal yang bikin hati kalian senang gitu ya. Itu yang saya lakukan waktu itu. Saya sukanya itu apa ya, saya sukanya motor-motoran. Kalau pagi motor-motoran sama anak istri ya, terus main game juga suka, tapi nggak terlalu suka sih. Saya biasanya nonton itu loh, nonton hiburan-hiburan di YouTube. Biasanya yang saya lakukan itu ya. Jadi bagaimana kita itu bisa terhibur gitu ya, intinya gitu. Nanti pokoknya kalian jangan fokus ke ketakutan tersebut ya. Misal kalian takut mau ke kamar mandi, tiba-tiba takut ya, kalian pikirin gini, ketakutan ini gak akan hilang kalau saya kalah dengan ketakutan tersebut. Kalian coba aja. Misal kalian muncul takutnya, coba kalian diem dan pikirin, oh, kok saya takut, kenapa ya, kenapa, kan nggak masuk akal ya, kan nggak masuk, memang gitu rasanya, memang nggak masuk akal. Tapi coba kalian lawan lah ya, latih dengan melawan ketakutan tersebut, karena ketakutan itu nggak akan hilang. Kalau saya nggak akan hilang kalau kalian nggak nekat untuk melawannya ya. Misal kalian takut keluar rumah, misalnya ini kan saya di depan ya, di depan rumah saya keluar sampai jalan itu takut
ya coba dorong terus seret ya. Misal contohnya seperti kita itu diseret ya, pokoknya badan kita seret saja, seret keluar ya. Apa yang terjadi? Misal rasanya seperti mau pingsan, oleng. Nah itu mungkin karena memang belum pulih ya, karena ya wajar. Tapi kalau ada rasa seperti mau pingsan itu banyak istirahat dulu ya. Ya keluar lah, jalan sebentar, kan nggak ada salahnya di sekitar rumah saja, nggak usah jauh-jauh dulu. Kalau nanti agak enakan lagi, besok agak enakan lagi, agak jauh gitu ya. Nyari keramaian, coba dites di keramaian apakah muncul ketakutan tersebut atau tidak gitu ya. Jadi perjalanan saya untuk menaklukkan ketakutan tersebut itu sangat panjang. Jadi enggak kalau misal ada teman-teman, Mas gimana sih untuk mengatasi ketakutan tersebut, nah atau hal-hal biasanya kan dia suka mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah itu juga itu memang harus dilawan ya, buang pikirannya, lawan dengan yang baik-baik. Misal lakukan hobi yang menyenangkan lah ya. Jadi nggak ada yang ya itulah sesimpel yang saya lakukan itu ya. Cuma pikiran kita dikuatkan. Oh misal gini ya, saya lagi diem ini, saya merasakan ketakutan ini, saya takut ini kalau gini, udah pasrah saja. Kalau memang intinya gini, kalau memang mau mati ya mati saja gitu ya, karena semua orang pasti akan mati. Saya juga akan mati, kalian juga akan mati ya, meskipun nggak sekarang itu pasti besok akan mati. Itu saja mikirnya pasrah saja ya. Kalau kalian takut ya takut terus apalagi takut mati, takut pingsan. Nah itu kalau misal takut pingsan itu kan sangat mengganggu aktivitas ya. Takut mati juga itu kan kalau kita aktivitas itu sangat mengganggu. Itu ya jangan aktivitas yang berat-berat dulu lah. Biasanya dia itu muncul kalau aktivitas berat, kecapean itu langsung muncul biasanya ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah saya udah nggak muncul lah, cuma nyenggol saja Pak, nyenggol kalau pas kecapean itu dia cuma nyenggol tapi nggak sampai muncul seperti dulu itu wah parah sekali saya itu ya. Ketakutan tersebut memang harus dilatih ya, intinya ketakutan itu memang harus dilatih. Nggak bisa kita terus diem di rumah ngelakuin 3 bulan hidup sehat dan pantang-pantangnya sudah semua tapi kita diem di rumah ya gimana mau kita ngelatihnya? Coba latih naik sepeda atau jalan kaki, nyari keramaian, bagaimana reaksi tubuhnya itu bagaimana. Nanti di situ kalian akan merasakan sendiri perkembangannya gitu ya. Jadi itu yang saya alami, yang saya lakukan, yang saya jadi begitu cara menyikapinya untuk ketakutan yang gak jelas gitu ya. Jadi memang itu dari anxiety ya, yang namanya anxiety, GERD dan anxiety ya. GERD itu ya di masalah di dalam lambung, anxiety itu di pikiran, karena lambung dan pikiran itu saling berhubungan gitu ya, saling berkomunikasi gitu ya. Jadi gitu saja itu masalah ketakutan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, tinggal klik tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah ya. Terima kasih.